Kan bangunan sudah ada nih. Nah, kalau bangunannya gitu aja berdiri kan nggak ada taman-tamannya kan kurang indah gitu. Nah, dibuatlah seperti landscaping, seperti ada taman di situ. Terus di taman itu ada apa? Entah itu nanti ada penambahan kolam, terus ada juga bunga-bunga, bunga apa yang dipakai gitu. Halo sahabat Harmoni, jumpa lagi di channel YouTube kita, Harmoni Official. Kali ini kita mau ngebahas mengenai pertanyaan-pertanyaan konsumen yang ada di DM Instagram. Sebentar ya, kita cek dulu. Nah, jadi ini ada pertanyaan nih dari klien kita melalui DM Instagram seputar apa sih Kak perbedaan arsitektur dengan kontraktor? Nah, coba jelasin gitu. Jadi saya mumpung lagi bareng arsitek kita langsung, kita mau tanya-tanya langsung nih biar dijelasin sama arsiteknya langsung. Ikutin terus ya sampai selesai. Oke, sahabat Harmoni. Perkenalkan, nama saya Dayat, saya arsitek dari PT Harmoni Geraha Kreasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bedanya arsitek dan juga kontraktor. Yang perlu sahabat Harmoni ketahui, pertama arsitek itu seorang profesional yang bertugas untuk jasa mendesain baik dari perencanaan sampai pelaksanaan, seperti itu. Juga tanggung jawab arsitek itu tersendiri seperti membuat konsep rancangan, lalu membuat pra perancangan sampai ke tahap nanti mengawasi langsung di lapangan itu di akhir. Juga sebenarnya arsitek ini terbagi banyak, seperti desain arsitek yang pada umumnya itu mendesain berdesain tahapannya seperti yang tadi dijelasin, baik dari pra perancangan sampai nanti pelaksanaan. Terus ada juga technical arsitek. Technical arsitek ini lebih berfokus ke teknisnya, baik teknis di lapangan sebelum maupun nanti di lapangan sendiri. Terus ada project manager. Nah, project manager ini yang bertanggung jawab selama ada proyek gitu. Project manager ini yang bertanggung jawab di lapangan, seperti itu. Juga dia yang memimpin dari pekerja yang lain, secara teknis, pelaksanaan selama di pekerjaan dari awal sampai nanti selesai. Terus ada juga nih desain interior. Desain interior ini berfokus kepada interior di dalam, baik itu meja, kursi, dan furnitur lainnya, seperti kitchen set dan lain-lain. Lebih ke arah finishing, seperti itu ya. Pelengkap ketika bangunan sudah jadi, nah, untuk menghias di dalamnya itu perlu desain interior, seperti itu. Lalu ada juga landscape arsitek. Nah, landscape arsitek ini ketika bangunan sudah berdiri, terus interior semuanya sudah ada, bangunan sudah jadi. Nah, untuk memperindah landscape-nya itu sendiri yang dibutuhkan landscape arsitek. Baik itu taman, vegetasi, drainase, dan lain-lain. Seperti itu. Enggak. Apa sih kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang arsitek? Yang pertama ya harus lulusan arsitek ya. Terus juga dia harus punya lisensi profesional. Kalau sekarang namanya SKA ya, salah satunya. Juga ada yang paling penting, dia harus punya sifat pemimpin. Karena dia bakal memimpin proyek itu sendiri. Terus juga dia harus punya problem solving yang bagus. Bagaimana mengatasi masalah untuk desainnya itu sendiri. Terus juga ada dia harus kreatif, karena arsitek harus kreatif supaya bangunannya nggak itu aja gitu. Nah, itu salah satu yang dibutuhkan untuk menjadi arsitek. Terus apa bedanya sama kontraktor? Yang kita harus tahu, kontraktor itu sendiri itu pihak yang bertanggung jawab baik dalam pelaksanaan, semua bagian dalam konstruksi. Sebenarnya di kontraktor ini juga udah ada tim arsiteknya, tim pekerja sipilnya. Oh ya, yang paling penting itu estetika ya. Di jasa arsitek itu mungkin lebih ke estetikanya, sedangkan di kontraktor tuh lebih ke fungsi bangunannya. Fungsi bangunan, kebutuhannya yang untuk sesuai dengan landscape-nya atau site-nya gitu. Nah, jenis kontraktor yang ada di Indonesia itu yang pertama di bidang arsitektural, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ya, ada tim arsitek. Arsitektural yaitu membuat desain bangunan, terus maintaining propertinya. Terus ada lagi
bidang pekerjaan sipil. Nah, pekerjaan sipil ini contohnya seperti pekerjaan jembatan, terus jalan dan lain-lain ya. Terus ada juga tata lingkungan. Nah, tata lingkungan ini mungkin hampir mendekati seperti landscape arsitek ya, karena dia harus memikirkan kayak seperti pemanfaatan air hujan, drainase, terus juga pembuangan limbah air kotor gitu ya. Terus juga ada di jasa kontraktor itu yang namanya bidang elektrikal, yaitu seperti instalasi listrik, kontak-kontak yang berhubungan dengan elektrikal ya. Terus juga yang terakhir itu di bidang mekanikal, seperti instalasi AC, terus industrial, terus instalasi minyak gitu. Seperti itulah kurang lebih. Terus biasanya di layanan kontraktor ini ada layanan desain bangunan, terus juga ada renovasi dan remodeling. Yang seperti itulah. Lebih jelasnya mungkin bisa teman-teman tanyain lagi gimana detailnya dari perbedaan jasa arsitek dengan kontraktor. Sebenarnya semua dari arsitek itu bisa juga menjadi seorang kontraktor gitu. Tergantung mana passionnya, mana juga yang diinginkan dalam pekerjaan. Tapi kurang lebih arsitek bisa untuk menjadi kontraktor. Nah, ini beberapa contoh seperti mungkin bisa dijelaskan ya, apa tuh perbedaannya arsitek yang biasa dengan interior dan landscaping. Nah, arsitek yang desain arsitek itu seperti ini. Dia bakal mendesain rumah itu dari awal sebelum bangunannya berdiri. Nah, sebelum bangunan berdiri, dia harus tahu tapaknya di mana, ukurannya berapa, lalu dia mulai mendesain sesuai dengan contohnya desainnya seperti lingkungannya seperti apa, menyesuaikan dengan lingkungan gitu ya. Nah, ini contohnya, dia bakal bangun rumah itu dari awal. Desain awal, lalu jadilah gitu, sampai jadi nanti di akhir. Nah, terus bedanya dengan interior apa? Nah, interior itu contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, setelah rumah itu jadi kan ada kamar, terus ada dapur, terus ada ruang tamu. Nah, didesain lah seperti ini contohnya ya. Ini contohnya kamar set. Dia bakal buat seperti penataan dari kasurnya itu sendiri gimana, terus ada nakas, ada backdropnya sendiri, terus ada lemari, ada ruang hiasnya juga, ada kamar hias ya, meja hias maksudnya. Nah, seperti ini. Jadi dikonsep lah supaya kamar itu nyaman untuk ditempati gitu. Baik lagi ke konsep ya, tergantung ya gitu. Terus juga terakhir landscape arsitek. Nah, ini kan bangunan sudah ada nih. Nah, kalau bangunannya gitu aja berdiri kan nggak ada taman-tamannya kan kurang indah gitu. Nah, dibuatlah seperti landscaping, seperti ada taman di situ. Terus di tamannya itu ada apa? Entah itu nanti ada penambahan kolam, terus ada juga bunga apa yang dipakai gitu. Tergantung dari site-nya itu sendiri gitu. Terus ada juga bedanya kalau di kontraktor ya. Kalau kontraktor itu mungkin lebih ke arah bisa gimana sih bangunan ini supaya bisa berdiri nih. Dari arsiteknya nih udah gini desainnya, nah, dia pengennya gini, terus estetikanya gini. Terus gimana sih supaya bangunan ini bisa berdiri? Pertama mungkin mereka bakal lihat site-nya sendiri, terus juga lihat desainnya sendiri. Terus nanti cocok nggak dengan desainnya gitu. Misalnya fondasi yang dipakai itu apa, terus tanahnya itu apa gitu. Terus juga bisa nggak berdiri gitu bangunannya. Nah, lebih ke arah fisik bangunan juga. Terus nanti pokoknya gimana supaya bangunan ini bisa berdiri kokoh gitu. Ya, gitulah sedikit penjelasan tentang arsitek dan juga kontraktor. Kesimpulannya begini ya teman-teman sahabat Harmoni. Jika sahabat Harmoni ingin membangun rumah sesuai keinginan Anda, mungkin bisa menggunakan jasa arsitek atau kontraktor yang sudah berpengalaman di bidang ini. Contohnya seperti PT Harmoni Graha Kreasi yang sudah berpengalaman dan bisa dibandingkan dengan jasa-jasa konsultan yang lain. Gitu. Oke, apabila ada pertanyaan lain, sahabat Harmoni mungkin bisa DM di Instagram dan tulis di kolom komentar di bawah. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa di-share ya. Ya.